melepaskan trauma. Keputusan untuk belajar di sekolah bumi adalah hal yang tidak mudah. Hanya jiwa-jiwa pemberani yang mengambil kesempatan untuk mengalami pengalaman sebagai manusia. Keunikan dari sekolah bumi dibandingkan dengan planet lainnya adalah adanya pembelajaran untuk merasakan emosi. Antara lain seperti senang, sedih, berduka, kecewa, amarah, dan banyak lainnya. Hal ini membuat manusia menjadi begitu ekspresif. Kita memperlihatkan emosi tersebut melalui raut wajah kita, melalui intonasi suara kita, hingga dari aura yang kita pancarkan. Pengalaman memiliki emosi ini adalah pembelajaran yang sebenarnya menyenangkan. Kita jadi memahami bagaimana tubuh fisik dan ego kita menjadi ilusi pembatas dari jiwa kita yang sebenarnya tak terbatas. Ilusi keterbatasan adalah pelajaran yang ingin kita lampaui. Diri kita yang sebenarnya adalah bagian dari kesadaran kosmik memisahkan diri untuk mengalami pemisahan melalui kelahiran di bumi. Disinilah pelajaran mengenai emosi dimulai. Kita menangis ketika lahir di bumi. Kita merasakan cinta dari ibu kita. Kita merasakan kehangatan dari ayah kita. Beranjak dewasa, kita mulai belajar manis pahitnya kehidupan. Bukankah ini pelajaran yang sangat luar biasa? Planet lain belum tentu memiliki pelajaran emosi seperti di bumi. Banyak planet lain yang sengaja menghilangkan emosinya sehingga mereka tidak mengalami rasa sakit, kekecewaan, maupun rasa bersalah. Bisa rekan-rekan bayangkan sebuah planet tanpa emosi. Planet tersebut akan terlihat abu-abu, datar, tanpa dinamika, maupun keindahan. Jika kita sadari bersama, emosi yang dirasakan manusia adalah buah dari keindahan dalam diri. Keindahan ini kita tuangkan dalam bentuk sajak, puisi, lagu, lukisan, dan banyak karya seni lainnya. Bagaimanakah kehidupan kita di bumi jika hal-hal tersebut dihilangkan? Bagaimana jika umat manusia sama sekali tidak memiliki emosi? Apakah hari-hari kita bisa lebih menyenangkan tanpa melihat karya seni, tanpa mendengarkan musik, atau tanpa sajak atau puisi? Emosi yang kita rasakan seringkali dianggap sebagai sebuah kekurangan pada evolusi umat manusia. Nyatanya, hal ini tidak benar. Emosi adalah anugerah. Anugerah yang seharusnya kita pahami dan kuasai. Menguasai diri berarti memahami bahwa emosi yang kita rasakan bukanlah diri kita. Emosi pada skala vibrasi rendah seperti apati, kekecewaan, maupun amarah seringkali muncul akibat trauma masa lalu. Trauma ini tidak tiba-tiba hadir di kelahiran kita saat ini. Yang sering terjadi adalah trauma ini berasal dari banyak kelahiran kita yang sebelumnya. Jiwa kita adalah kekal. Tubuh fisik kita hanyalah kendaraan atau baju yang dikenakan oleh jiwa selama berada di sekolah bumi. Jiwa atau kesadaran kita sudah berpetualang selama ribuan hingga jutaan tahun lamanya. Kita sudah mengalami berbagai pengalaman dan pembelajaran di planet lain maupun dimensi lain. Akar trauma kita bisa jadi berasal dari kelahiran kita sebelumnya di planet lain maupun di kehidupan kita di bumi di masa lampau. Sebagai contoh trauma yang dialami oleh umat manusia di bumi, misalnya, di kehidupan kita saat ini, kita berkali-kali dikhianati oleh orang lain. Hal ini terus berulang dan menambah trauma kita akan rasa sakit ketika kita ditipu atau dimanipulasi oleh orang lain. Hal tersebut merupakan karma dari kehidupan kita yang terdahulu. Kemungkinan yang terjadi adalah kita harus membayar karma kita dengan dikhianati oleh orang lain karena kita banyak menipu orang lain di kehidupan kita yang sebelumnya. Bukankah ini kemudian hanyalah dampak dari hukum sebab akibat yang universal? Contoh trauma lain yang banyak dialami oleh orang lain adalah ketakutan akan perang. Kemungkinan yang terjadi adalah di kehidupan yang sebelumnya, kita banyak terlibat akan perang atau dipaksa untuk terlibat dalam peperangan. Hal ini juga tidak jarang menimbulkan trauma berupa amarah ketika kita kalah dalam adu argumen. Kita berusaha untuk melakukan justifikasi atau membuktikan bahwa pendapat kita adalah yang paling benar. Wujud dari trauma akan perang masa lalu di kehidupan yang sekarang bisa bermacam-macam.
kita bisa memperhatikan emosi yang muncul ketika kita berinteraksi dengan lingkungan sosial. Jiwa-jiwa lain seringkali membantu kita untuk menyadari trauma apa yang terpendam di alam bawah sadar kita. Contoh lain adalah trauma akan perbudakan. Kemungkinan yang terjadi adalah di kehidupan kita yang lampau di bumi maupun di planet lain, kita adalah korban dari perbudakan. Sehingga kita memendam rasa amarah dan kerinduan akan kebebasan. Trauma ini kemudian akan muncul di kehidupan kita yang sekarang dalam wujud sisi pembangkang, di mana amarah kita muncul ketika orang lain berusaha untuk mengatur kehidupan kita. Wujud lainnya bisa seperti kebencian akan ketidakadilan antara otoritas dengan rakyat kecil, kebencian akan pemerintahan yang korup, dan sebagainya. Jika kita lihat beberapa contoh tersebut, kita bisa menelusuri bahwa emosi yang kita rasakan sebenarnya adalah wujud dari trauma masa lalu. Trauma ini tidak bisa kita bawa ke seorang psikolog atau penyembuh untuk dihilangkan. Trauma ini hanya bisa kita sadari sebagai buah dari karma kita di masa lalu. Sekali lagi, karma bukanlah keburukan, namun karma adalah hukum sebab akibat yang universal. Apapun yang kita perbuat atau rasakan di masa lalu, jika hal ini belum bisa kita ikhlaskan, maka akan muncul terus-menerus di kehidupan kita yang selanjutnya. Maka, satu-satunya jalan untuk melepaskan trauma kita adalah dengan berserah. Kita menerima semuanya sebagai sebuah pelajaran. Kita memutuskan untuk tidak lagi terlibat dengan hal-hal yang membuat trauma kita muncul ke permukaan. Hal ini hanya bisa kita lakukan dengan kesadaran dan pengamatan tanpa jubah ego. Ketika kita memutuskan untuk keluar dari pola atau siklus yang sama, hal yang luar biasa akan terjadi kepada kita.